Yang terhormat Profesor Dwi Setiawan selaku pimpinan dosen yang sedang dalam perjalanan, Prof. Salam traveling, hati-hati di jalan. Kemudian staf dosen yang menyelenggarakan acara ini. Juga para peserta, para hadirin yang sudah sangat bersemangat untuk mengikuti acara ini. Tadi saya juga melihat ada teman-teman sejawat dosen yang saya hormati dari FST, mungkin dari Fakultas Kedokteran juga mungkin, ada dari peserta program pendidikan dokter spesialis juga. Saya pikir ini juga diperlukan bila mana kita akan melakukan kolaborasi. Jadi tidak hanya teman-teman calon siswa atau mahasiswa dari STMM, tapi ini juga terbuka untuk siapapun yang ingin mempelajari lebih banyak tentang STMM. Jadi saya akan mulai share screen saya. Ya, oke. STMM UNER ini kita adalah sekolah yang baru, ya sudah dijelaskan hari ini dan juga kemarin, dan satu departemen, departemen teknik dengan 5 prodi. Berikut gedungnya, dan saya berlatar belakang dari sebuah rumah sakit Universitas Airlangga yang juga tidak terlalu jauh posisinya dari STMM, dan insya Allah ini akan menjadi faktor pemerkuat dari hasil keluaran dari STMM ini nanti ke depan. Saya juga berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, masih menjadi dosen dan mengajar mahasiswa kedokteran. Jadi mungkin ada mahasiswa kedokteran juga yang ikut melihat, mendengarkan sekarang ini. Saya sangat senang sekali. Sedikit tentang saya. Jadi saya seorang dosen FK, saya juga dokter. Saya sebut founder, saya beberapa aplikasi kesehatan saya bangun, entrepreneur, kemudian saya penggiat health tech, teknologi bidang kesehatan. S1 saya di Udayana, saya di S2 Erlangga, saya clinical fellowship di Utrecht University Netherlands, kemudian sedang mengerjakan sekarang HRD EduTech Project, yang insya Allah akan rampung menjadi disertasi S3 saya. Dan saya sekarang menjadi Kepala Departemen Engineering, School of Advanced Technology dan Multidisiplin. Sedikit tentang karya saya. 2017 saya bangun Vaskular Indonesia, dan juga kemudian ada Varises Indonesia, Aviation Indonesia, Kaki Diabetes Indonesia. Ini adalah aplikasi kesehatan yang berbasis web dan aplikasi Android, terutama yang App Store ada di Varises Indonesia. Dan ini sekarang sedang running dan menerima atau melayani banyak pasien yang terutama sebelum COVID sudah kita kembangkan sebuah namanya telemedicine, dan ternyata aplikasi saya bermanfaat untuk pasien-pasien. Selain itu, dari topik vaskular, saya harus terangkan sedikit tentang vaskular. Vaskular itu adalah pembuluh darah, ya. Karena saya dosen, jadi saya harus concern bidang education, jadi saya juga mengembangkan e-education dalam ilmu pembuluh darah. Ini adalah virtual reality tentang pembuluh darah. Jadi ini juga hal yang ingin kita unggulkan di kemudian hari, akan kita kembangkan lebih banyak melalui dari Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Jadi harapannya adalah mahasiswa-mahasiswa, terutama yang bidang kesehatan, sebelum menyentuh kadaver, itu akan bisa menggunakan virtual reality, bisa juga augmented reality, yang tergabung menjadi mixed reality, sehingga mereka akan lebih terarah nantinya sebelum bertemu dengan kadaver. Jadi ada textbook, atlas, kemudian VR atau AR, baru kemudian kadaver. Jadi dengan demikian anak didik kita tentunya akan lebih optimal lagi belajarnya. Insya Allah itu akan kita kembangkan di sini lebih luas. Kemudian setelah itu ini adalah beberapa aplikasi
yang saya kembangkan, yang saya tadi sebutkan, Varises Indonesia, Vision Indonesia, Kaki Diabetes Indonesia. Ini telemedicine yang saya kembangkan, sehingga di zaman era pandemik sekarang, pasien hanya di rumah saja dan bisa berkonsultasi melalui video call atau teleconsultation. Jadi kalau tadi di sesi pertama tentang kurikulum dan juga disebutkan ada insights ya, saya ingin memberikan insight lebih lagi lah sedikit ya. Jadi bukan hal yang berat-berat dan bahkan mungkin tidak menyebut tentang robot tadi Pak Imron juga yang sudah sebutkan tentang Arta. Saya pikir Arta juga sudah cukup sering diceritakan. Saya ingin cerita tentang kembali, saya ingin memperkuat brand STMM. Tentunya kalau kita lihat di website seperti ini, jadi STMM adalah Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Dan inilah insya Allah yang mudah-mudahan dari kita, untuk kita membuat UNER menjadi lebih hebat. Ada 5 prodi, dan kita aturnya dengan 5 warna yang berbeda. Dan tentunya masing-masing memiliki keunggulan masing-masing, memiliki warna masing-masing, tapi dari kelima warna ini mengunggulkan nuansa multidisiplin daripada sekolah ini, daripada Universitas Airlangga. Satu departemen dengan 5 prodi, seperti saya tadi sebutkan. Jadi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, kemudian Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknologi Sains Data, dan juga Rekayasa Nanoteknologi. Jadi untuk para calon mahasiswa, silakan bergabung, mendaftar. Jadi kalau misal di sekolahnya suka ilmu yang utak-atik ya, suka ilmu teknik, silakan bergabung, karena di sini ada keunggulan-keunggulan yang saya ceritakan. Saya lihat tadi di kolom chat komentar sudah ada pertanyaan. Apa bedanya biotek dengan biomed? Apa bedanya dengan universitas tertentu? Saya kasih tahu keunggulannya di sini nanti. Jadi hari ini saya ingin cerita sedikit banyak tentang teknik robotika dan kecerdasan buatan. Kalau saya boleh bahasa Inggris kan, Robotics Engineering and Artificial Intelligence. Jadi nanti di prodi ini kita akan sekuat tenaga mengkreasikan sesuatu yang beda, yang insya Allah akan mengangkat bangsa kita menjadi lebih tinggi karena kita memiliki potensi ya, sumber daya. Di dunia disebutkan pada Zion Market Research, jadi 24,6 billion US dollar itu market untuk robot medis. Nah, ini salah satu yang kenapa saya bilang ini unggul adalah seperti tadi Pak Wadek II tadi bilang, Universitas Airlangga memiliki keunggulan tematik yang dedicated pada life science. Lebih fokus lagi pada health science. Dan Universitas Airlangga memiliki keunggulan pada perangkatnya, di mana ada rumah sakit Universitas Airlangga, ada rumah sakit gigi dan mulut, ya, ada Institute Tropical Disease, ya, artinya perangkat untuk kesehatannya insya Allah mumpuni, paripurna, excellence. Jadi Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin ini kita harapkan untuk menjadi pabrik, ya, pabrik dari hasil kolaborasi antara fakultas semua, dan tentunya adik-adik nanti yang sekolah di sini tidak perlu bingung lagi menanyakan seperti tadi, apakah dengan universitas, karena tentu itu bedanya. Kita memiliki penyalurannya lah, gitu. Nah, ini medical robots are the future. Di Eropa didorong untuk membangun setiap startup ya pada tahun 2019. Jadi disinilah kenapa saya coba angkat pentingnya dari robotics engineering and artificial intelligence.
sedikit gambaran tentang robotik seperti apa sih? Banyak hal. Kita tahu robotik itu banyak, ada yang dilombakan, ya, menang juara lomba ini, juara sepak bola, juara macam-macam. Tapi pertanyaan yang paling penting, apakah impactful? Apakah bermanfaat? Kalau itu bermanfaat, menanglah di hati masyarakat. Nah, di era yang COVID seperti ini, alhamdulillah, Universitas Airlangga sudah mendahului untuk menginisiasi proyek robotnya, dan kekuatan konsep saya bilang. Jadi ketika kita mengembangkan suatu karya, dan ini salah satunya adalah robot, kita harus tahu robot itu mau ditaruh di mana, mau dimanfaatkan di mana, sehingga robot-robot itu jadi bermanfaat. Kalau kita tidak mengetahui dia posisi di mana, atau kemudian tidak ada manfaatnya barangkali, di bidang startup teknologi itu ada istilahnya namanya bounty hunter. Kita menang saja dapat hadiah, tapi untuk impact, tunggu dulu. Di STMMM ini kita ingin impact yang utama. Impact untuk masyarakat, ya, dapat bermanfaat gitu, dan tentunya bisa diproduksi secara massal. Ya. Jadi keunggulannya robotic engineering and artificial intelligence di STMM ini. Pertama adalah yang tadi saya sebut, fokus pada health science. Tentu life science memperlebar jangkauan, ya, tapi health science ini menjadi angka dominan yang utama. Dan tentunya kita punya kolaboratif partner yang sangat signifikan. Kemudian visible dan evidence. Tentu dengan kolaborasi dengan fakultas-fakultas yang lain, fakultas kedokteran gigi, FST, ekonomi dan bisnis, segala macam, ya. Itu kita akan bisa mengkonsep hasil karya teknologi yang tepat guna, tepat sasaran dibutuhkan. Karena kalau kita membuat sesuatu itu, mengkaryakan sesuatu, misalkan robot itu, tentu seperti kita membuat suatu penelitian, kita harus evidence. What is the problem? Kita harus identifikasi masalahnya dengan tepat. Tidak sekedar kita bikin, saya mau bikin robot yang bisa bikin sosis misalnya. Apa gitu? Artinya kita harus punya sesuatu yang menjadi pain-nya, problem-nya. Nah, itu yang kita ingin tanamkan kepada teman-teman rekan-rekan yang akan berkolaborasi atau bergabung dengan sekolah teknologi maju nanti. Multidisiplin. Saya ini seorang dokter, kebetulan menjadi kepala departemen di teknik. Saya bersyukur alhamdulillah mendapatkan amanah ini. Saya harap dengan ini muncul ciri kolaboratifnya, ciri multidisiplinnya. Artinya kalau kita berprinsip kolaboratif, tentu akan kita menjadi kuat, menjadi bervariasi, menjadi terbuka dan fleksibel untuk bisa dinamis maju. Tentu inovasi tidak bisa dihilangkan dari ciri sekolah ini. Satu goal yang ingin saya coba tanamkan di sekolah ini adalah tentu research university itu menjadi salah satu goal juga. Tapi saya ingin lebih pada innovation university. Jadi kita berorientasi pada inovasi gitu. Karena tentu kalau research itu hasilnya adalah hasil riset. Kalau inovasi hasilnya adalah sebuah inovasi. Dan Universitas Airlangga Hospital dan juga Gigi juga ITD itu menjadi satu keunggulan buat teman-teman rekan-rekan yang mungkin dari luar UNER yang berusaha juga akan mencoba memahami apa sih keunggulannya. Kita punya perangkat yang lengkap. Saya seorang dokter bedah, saya juga harus menunjukkan ini bahwa ke depan mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa membangun robotik, tidak hanya medical robotik, tapi juga robotic surgery. Mudah-mudahan dengan para dosen yang muda-muda dan semangat ini, kita akan bisa meng-create sesuatu yang menjadi Indonesia menjadi pembeda di masa yang akan datang. Tentunya impactful, visible, dan evidence.
Jadi saya memang tidak ingin berlama-lama karena tentunya akan ada sesi diskusi di sini. Take home message yang ingin saya share adalah kita harus berkreasi sebaik mungkin kreativitas kita, tapi jangan lupa kita ini manusia, jadi faktor manusia itu memimpin untuk memberikan impact-nya. Jadi bukan robotnya yang memimpin, tapi manusialah atau sisi humanismnya lah yang harus memimpin untuk memberikan impact. Dan human factor itu esensial. Jadi kalau kita sempat lihat film ini ya, jadi tetap saja manusia menjadi faktor utama yang bisa mengalahkan faktor yang non-human. Karena dengan human factor atau faktor manusia itu tentunya akan bisa menjadi lebih dalam makna impact yang kita berikan. Kira-kira itu yang saya ingin share kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat inspiratif sekali. Terima kasih, dokter. Ya, mungkin itu sedikit pencerahan dari sisi apa saja penelitian yang bisa dilakukan dan kira-kira nantinya bisa ke arah mana, gitu ya. Kemudian ini sudah menginjak pukul 10.19. Sebetulnya kita masih punya satu lagi topik, yakni mengenai setelah dari